Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidup. Sekali lagi mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidupku. Kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu saat ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segalanya. Dia yang setia memelihara ciptaannya, turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jalan yang hidup, dialah jalan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya, dan kita percaya bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Raja kita, maka kita semua akan diselamatkan olehnya. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan. Aku jalan kebenaran. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Jalan kehidupan Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan
kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Lagunya bagus ya. Kita percaya bahwa di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin ya. Jadi nats pembimbing pada minggu hari ini terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 berbicara tentang jerih payah kita di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Saya akan bacakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ingat ya, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Khususnya buat mahasiswa yang hari ini ya, sore nanti akan ada ibadah buat mereka yang akan diutus untuk melayani. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau membimbing kami semua jemaat-Mu di tempat ini, boleh memberikan yang terbaik dari waktu kami untuk datang beribadah kepadamu. Karena kami sadar Tuhan, ketika hidup kami tidak mengandalkan Engkau, ketika hidup kami mengandalkan diri kami sendiri, bahkan kami lalai melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Biarlah kuat kuasa Tuhan sendiri yang boleh terus ada membimbing, bahkan mengarahkan hidup kami, agar hidup kami boleh seturut dengan kehendak dari Engkau sendiri. Kami boleh menjadi anak-anak terang di dalam langkah hidup kami, bahkan di dalam pergaulan kami. Ampunkan kami Bapa apabila di dalam kehidupan kami sepekan ini banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Kami sadar kami sering kali memohon pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan, tetapi sebegitu seringnya kami jatuh ke dalam dosa yang sama. Kelakuan dan tingkah laku kami yang jauh daripada apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, ampunkan semuanya itu Bapa. Dan biarlah di dalam ibadah pada pagi hari ini kami boleh membuka hati kami untuk menerima segala firman Tuhan, menerima akan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, teguran daripada Tuhan ketika kami tahu kami lalai di dalam menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak terang. Tuntun kami Bapa, dan ubahlah hati kami sehingga kami boleh menerima semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan sendiri, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, kami boleh memancarkan terang dan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu, mampukan kami menjadi saluran-saluran berkat di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Dan Engkau mengingatkan kembali kepada kami
Di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami semua tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa kami ini. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakan penderitaan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Dan lagi-lagi bicara ya Allah, apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Kita akan dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-73 yang berbunyi demikian. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian,
supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Saya ingin sampaikan bahwa hidup kita bersama Yesus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang, di mana di dalam perjalanan tersebut kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita belajar bangkit dari kegagalan-kegagalan, dan kita belajar bersyukur atas apa yang kita alami di tengah tekanan sekalipun. Ya, demikianlah berita anugerah, dan kita akan dengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dalam 2 Korintus 12 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Poinnya adalah dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan Yesus dinyatakan. Amin. Membuat hidup kita dapat menaklukkan segala jenis badai pencobaan yang datang ke dalam kehidupan kita. Sebab sukacita surga adalah kekuatan bagi jiwa dan raga kita. Mari kita menyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, bahkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang tak penuhiku. Kita ulang lagi menyanyi dari awal. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya,
sana sini. Terkadang manusia hanyut terbawa arus yang menggiurkan. Jangan kau terlena dalam kesenangan, seakan dunia milik kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari berpaling balik padanya. Dia setia penuh. Jangan sia-siakan waktu yang diberikannya. Sebab berpaling balik padanya. Dia tetap menunggu. Menanti kedatangan Tuhannya, yang datang berserah diri kepadanya. Kemuliaan hidupmu akan dipulihkannya. Jalan kehidupan anak manusia tak luput dari cobaan. Banyak keindahan yang gemerlapan di sana sini. Terkadang manusia hanyut terbawa arus yang menggiurkan. Jangan kau terlena dalam kesenangan, seakan dunia milik kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari berpaling balik padanya. Dia setia menunggu.
malam matanya tak pernah terpejam. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Hati-hati dia menunggu, hati-hati dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menunggu setiap orang menghampirinya. Hati-hati dia menunggu, hati-hati dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Tak henti-henti dia menunggu. Hati-hati dia menunggu, hati-hati dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih Diberi waktu. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Benar Tuhan, tak henti-hentinya kami menunggu, tak henti-hentinya juga Engkau menunggu kami, bahkan tak henti-hentinya Engkau menanti kami. Seringkali kami tidak memperhatikan, bahkan kami tidak mengetahui kalau Engkau selalu menunggu dan menanti kami. Hari ini Bapa, kami boleh diingatkan bahwa ketika kami masih diberi waktu, biarlah kami tetap setia untuk datang kepadamu. Dan di hari Minggu ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi lahan yang subur untuk boleh menerima semua janji-janji Tuhan. Bahkan apa yang Engkau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, berbicaralah saat ini kepada kami Bapa. Dan Roh Kudus mampukan kami sehingga kami boleh menerima siraman rohani pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan.
Urapi kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan semua seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Begitu juga jemaat di tempat ini, kami percaya urapan-Mu tetap kami nantikan untuk dapat merubah kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang berkenan, bahkan di dalam kehidupan kami memuliakan Engkau di sepanjang langkah hidup kami. Jauhkan kuasa-kuasa yang gelap dari dalam hati kami, bahkan dari dalam ruangan ini, sehingga kami percaya ketika kami membuka hati kami tetap ada di dalam kuasa kasih Kristus. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin. Matius 11 ayat 28. Sama-sama kita baca. Matius 11 ayat 28. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi tema saya adalah hanya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan bagi semua kita. Tidak ada yang lain. Dia sanggup memberikan damai sukacita bagi kita, bagi saudara dan saya. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan mahasiswa atau jemaat yang ada di tempat ini, seringkali kita merasakan stres ya, dan di dalam setiap langkah kehidupan saudara ya, stres itu banyak asalnya ya, datangnya ya. Mungkin karena ruang lingkup pekerjaan kita yang membuat kita penuh tekanan sehingga stres itu muncul di dalam kehidupan kita, atau juga mungkin dari adik-adik mahasiswa yang ingin mendapatkan hasil yang bagus kok tidak dapat gitu loh ya. Kenapa sih berkali-kali belajar tidak pernah sesuai dengan yang saya inginkan? Ada yang di sana tuh ketawa dia ya. Ya seringkali kita seperti itu ya. Dan acap kali kita pikir kalau kita mau hilangkan stres itu, oh kita tidur aja deh, ya kan? Atau kita nonton film, atau enggak lari keluar deh kemana. Yang paling sering orang kalau menghadapi stres adalah tidur aja. Dia pikir kalau dengan tidur ya stres itu bisa menghilangkan. Padahal tidak juga. Stres itu atau pergi jalan-jalan menghilangkan itu cuma sementara aja ya. Tidak akan dapat menghilangkan. Tidak ada satu hal pun ya yang dapat menghilangkan stres ataupun masalah di dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tidur cuma sementara, hilangkan. Oh udah gak kepikiran selama tidur ya. Begitu buka mata lagi wah gitu muncul lagi. Tetapi hari ini kita belajar ya, ada satu hal yang bisa mengistirahatkan jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang dapat. Hanya Dia yang dapat memberikan ketenangan dan memberikan jalan keluar. Seperti tadi yang kita baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu mari sama-sama kita garis bawahi satu ayat ini. Tetapi ketika kita tahu bahwa hanya ada satu hal yang dapat kita pakai menjadi tuntunan di dalam kehidupan saudara, ya kan, untuk memberikan semangat, yaitu kita ada di dalam Tuhan Yesus maksudnya. Jadi mari bersama-sama kita luangkan waktu kita perlu waktu untuk sendirian. Ketika kita mengalami masalah, entah itu stres atau apapun itu, kita perlu meluangkan waktu kita sendiri. Sendiri, bukan hanya sendiri mentang-mentang sudah sendiri di dalam kamar, dengar deh itu jungkrak-jungkrik, dengar lagu apa. Nggak gitu juga kali ya kan? Jadi yang kita mau ketika kita ada di dalam masalah yang kita hadapi, ya seakan-akan rasanya ini dunia merontok. Ya apalagi kalau masalahnya putus dari pacar gitu ya, dunia merontok. Enggak juga. Masuk di dalam kamar, duduk, berdoa. Kemudian apa? Yang kedua adalah kita baca firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Setelah kita melakukan hal-hal ini, kita melakukan hal-hal yang keduanya itu karena gede.
Tetapi yang utama adalah ketika kita mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita, kita datang pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita malas mendengarkan suara Tuhan, ya. Itu namanya masih jiwa muda kita. Seringkali ketika kita ada masalah, saya pun ketika ada masalah, nanti dulu, ya kan. Saya mau dengar lagu yang lebih enak. Tetapi kita diingatkan hari ini tidak seperti itu. Gitu loh. Kalau kalian baca ada di dalam Lukas 6 ayat 12. Waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah Bapa. Ya, semalam-malaman loh. Kita bisa nggak semalam-malaman baru 1 jam aja begitu ada teman-teman yang ketok-ketok kamar lari dia keluar gitu loh ya. Tetapi ini dikatakan di sini pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malamnya ia berdoa kepada Bapanya untuk memberi kekuatan ketika ia akan menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Kalau kita melihat menganggap hubungan kita, hubungan saudara dan saya ingin dekat dengan Tuhan, kita harus juga melihat teladan daripada Yesus Kristus. Jangan pernah kita berhenti untuk apa? Mengadakan hubungan relasi yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Kan ada dia hanya sejauh doa. Sudahkah kita melakukan hal-hal seperti ini? Begitu pula dengan kalian yang nanti akan balik lagi yang akan diutus gitu loh. Dia hanya sejauh doa. Ketika dalam pelayanan kalian ada yang tidak sesuai, jangan bersungut-sungut sama Tuhan Yesus. Jangan bersungut-sungut sama warga atau jemaat di sana. Enggak. Yang dia minta adalah luangkan waktu kita masuk ke dalam kamar atau cari tempat tenang, berdoa kepada dia, ya kan? Lakukan komunikasi yang intens kepada Tuhan. Karena kamu kita harus menganggap dia adalah Bapa kita. Tidak udah ada sungkan-sungkan lagi dia mau berbicara kepada Bapa di sana. Sama seperti layaknya kita berbicara dengan seorang ayah atau seorang ibu kita. Tuangkan semuanya. Dan saudara harus percaya bahwa dia akan memberikan jalan keluar. Ya, tidak mungkin tidak. Itu harus percaya dengan ingat. Sehingga apa? Ketika kita mengadakan satu relasi hubungan yang intim dengan Tuhan, udah pasti kita akan diberi jalan keluar. Saya ingin memberikan satu kesaksian yang baru-baru ini saya alami. Minggu lalu di dalam kantor, di kantor saya sendiri, sepertinya saya ada melakukan sedikit kesalahan. Dibilang sedikit juga enggak ya, di dalam accounting. Jadi ketika salah satu direktur kami menanyakan, saya memberikan laporan yang di luar ekspektasi mereka. Dan tentunya dengan laporan yang tidak valid itu, saya kena masalah, dimarah lah. Saya juga berpikir kenapa ya bisa hal-hal seperti ini terjadi. Berarti saya mengakui bahwa di dalam pekerjaan saya ada hal-hal yang tidak saya kuasai atau yang kurang saya kuasai, sehingga menyebabkan ketika ditanya hal itu keluar jawaban yang tidak sesuai dengan diharapkan. Dan kebetulan itu katakan hari Jumat ya, Jumat kemarin. Jadi terjadi satu hubungan yang tidak begitu enak lah. Sementara saya harus pergi. Hari Sabtu saya harus pergi ke Singapura. Di dalam perjalanan saya ke Singapura itu gundah banget. Gundah bersungut-sungut nih yang saya kasih tahu ya, bersungut. Ini saya kasih kesaksian yang baru saya alami. Saya bersungut-sungut. Tapi kan sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Kenapa saya ambil ayat ini, saya jadikan satu tema hari ini? Karena saya mengalami hal itu. Saya berangkat, saya minta waktu itu kalau nggak salah Amos tolong jangan ke Pemuda, ya, karena dia akan antar saya ke airport. Di situ juga hati saya itu masih kayak gimana gitu lah. Dalam perjalanan di atas pesawat saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya minta maaf, saya minta ampun atas segala salah saya. Tetapi saya minta tuntunan Roh Kudus kuatkan saya dan beri hikmat kepada saya ketika nanti saya akan bertemu dengan sang pimpinan saya di sana. Supaya apa? Tuhan hadirkan Roh-Mu yang penuh kasih itu di dalam komunikasi saya.
Itu terus yang saya bawa dalam perjalanan di airport, perjalanan di atas pesawat 1,5 jam saya naik sampai di sana jam 10 atau jam berapa malam, pokoknya malam ya. Di dalam taksi saya dari airport Changi ke airport, itu terus doa saya. Satu pegangan buat kalian, itu terus doa saya yang saya naik. Sampai saya di hotel, saya sampai di hotel sendiri. Kemudian saya sebelum masuk kamar saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tuntun saya. Biarlah roh kasih-Mu dan hikmat-Mu ada di dalam pertemuan saya nanti. Akhirnya saya sampai di sana, saya masuk kamar, saya buka. Sebenarnya saya ingin memeluk bahwa saya ingin mengakui kesalahan, tapi saya bilang saya harus mandi. Ya, saya mandi. Setelah mandi, saya bertemu dengan pimpinan saya minta maaf dengan pimpinan saya, dan akhirnya semuanya terjadi luar biasa. Clear masalahnya. Saya cium beliau. Tetapi yang mau saya sampaikan, ketika dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang pada Tuhan, Dia akan beri jalan keluar. Itu saya kasih tahu. Saya merasakan satu sukacita. Selesai saya merasakan itu, saya ada dapat satu kado. Sebenarnya hari ini saya mau bawa ya, tapi kado itu salib kecil. Gua kasih lo, gua belikan lo. Ini, saya buka, coba buka katanya. Apa ini? Salib kecil. Begitu tersentuhnya hati saya. Berarti karya kasih Tuhan luar biasa berada di dalam hubungan timbal balik saya dengan atasan saya. Saya ingin menyatakan kepada kalian, seberat apapun masalah nanti ketika kalian ada di dalam pelayanan, ketika kita duduk benar-benar bersimpuh di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan beri jalan keluar. Percaya itu. Saya merasakan, sehingga saya kasih tahu ke direksi saya lain, dia bilang luar biasa. Kerendahan hati kita diperlukan untuk menjalani itu ya. Kalau saya tidak ada di dalam kerendahan hati, saya tidak bisa minta maaf. Itu pegang baik-baik. Kalian juga, ketika kalian tidak ada di dalam kerendahan hati, kalian tidak mungkin mengetahui salah kita apa. Tetapi ketika kita ada di dalam kerendahan hati, ketika saya datang memohon, saya salah, saya kasih tahu alasannya, karena saya terlalu sibuk ini, akhirnya juga dia mereka. Tetapi yang saya paling merasakan hadiah salib itu yang dia berikan kepada saya untuk pelayanan kami. Dan besoknya saya diantar lagi, kamu mau beli salib yang lebih bagus? Saya minta. Saya diantar ke toko itu, diberikan salib yang panjang itu belanja. Jadi semua kalian mesti merasakan hal itu. Kenapa saya mau ambil tema pada hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita benar-benar ada di dalam jalan kebenaran. Apapun masalah kita jangan pernah bersungut-sungut. Bahkan sering kali ketika kita ada di dalam masalah yang luar biasa, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, kita pergi meninggalkan Dia. Kalau kita ingat teman-teman, saya mau pergi dengan teman-teman, ya teman-teman pasti akan kasih bisikan-bisikan dan tidak sesuai dengan janji-janji Tuhan. Kalau kita dalam kelemahan, kuasa setan, kuasa iblis itu akan masuk ke dalam hati kita. Ketika mereka ada di dalam kita, udah merusak hubungan kita, merusak hubungan kita dengan sesama kita, mungkin merusak hubungan saya dengan atasan saya, merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Tetapi hari ini kita diingatkan, yang dapat memberi kelegaan kepada kita hanya satu, Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Duduk, bersimpuh di bawah kaki Dia, berdoa pada Dia, tinggal tenang di dalam hubungan kita intim dengan Tuhan Yesus. Kemudian baca firman Tuhan, lihat, ingat janji-janji Dia kepada saudara dan saya, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada saudara dan saya. Tidak ada satupun. Siapapun dia, teman, ibu, bapak, atau siapa, tidak akan ada. Kasih Kristus itu kasih yang luar biasa, dan tidak akan meminta imbal balas dari kita. Tetapi Dia memberikan, sudah dikatakan nyawanya aja Dia berikan untuk saudara dan saya. Nyawanya Dia berikan. Apakah untuk menolong kita dari masalah-masalah sekecil itu Dia mau membiarkan? Tidak. Dan Dia membiarkan kita? Tidak ada. Jadi ingatlah, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai jemaat pun,
Di dalam perjalanan hidup kita, masalah itu selalu ada. Kalau kita tidak mau mengalami masalah, udah kita minta aja jatuh tempo umur kita kan. Jadi udah kita nggak dapat masalah. Tetapi ketika kita hidup, diizinkan untuk hidup, masalah itu selalu ada. Tetapi yang selalu kita ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus ada di dalam masalah. Dia akan memberikan jalan keluar. Bukan tidak ada masalah, tetap masalah itu ada, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar untuk menuntun saudara saya melewati masalah-masalah itu dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Jadi kembali lagi ingat tadi lagu yang dinyanyikan, ya, bahwa Tuhan Dia menunggu kita, Dia menanti kita, Dia membuka tangannya untuk apa? Menunggu kita datang pada Dia. Dia ingin memeluk kita, memberikan kelegaan yang luar biasa bagi anak-anaknya yang datang berseru memohon pertolongan kepada Dia. Tetapi hanya satu yang Tuhan minta, maukah kita di dalam kehidupan kita untuk tetap setia, membangun hubungan doa kita dengan Tuhan, tidak mencari Allah-Allah lain, tetapi mencari yang pertama-tama datang adalah kita datang pada Tuhan, membuka semuanya masalah kita, sehingga pasti melalui firman Tuhan yang kita baca, jalan keluar akan Tuhan Yesus berikan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bersama di dalam kerajaan surga, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh membuka hati kami semua, dan khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan diurus di dalam perjalanan pelayanan mereka sore nanti. Kami percaya di dalam Yohanes 5 ayat 19 berkata, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak-anaknya. Biarlah Bapa di dalam setiap langkah hidup kami, ketika kami mengalami satu masalah, satu tekanan atau apapun di luar keinginan atau di luar rencana-rencana yang kami buat, Bapak mau mengajarkan kepada kami untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap setia di dalam pelayanan kami. Karena kami percaya satu-satunya sumber kelegaan di dalam kehidupan kami ketika kami dekat kepada Engkau, ketika kami tahu bahwa hubungan kami sebagai anak dan Bapa, dan kami mau mengambil waktu untuk berbicara kepada Engkau. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri memampukan kami Bapa, untuk kami boleh mengerti bahwa kami adalah anak-anak yang telah ditebus, yang sangat berharga di mata Tuhan sendiri. Dan ajar kami untuk kami tidak percaya, tidak lari kepada ilah-ilah lain, tetapi kami tetap setia kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, sumber kekuatan kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa, dan mampukan kami menjalaninya bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu yang terus ada menuntun kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
biarkan. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita ulangi lagi pujian ini dari awal. Kasih yang sempurna telah diberikan dari Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Saat ku mencari ku mendapatkan. ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan Aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Sebab Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Jemaat mengaminkan semua doa yang kita naikkan. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kembali kami datang menghadap-Mu Bapa untuk menyampaikan, menaikkan doa syafaat dari gereja-Mu di tempat ini. Pada pagi hari ini kembali kami menyampaikan terima kasih untuk peran firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh memberikan kekuatan bagi kami dan di dalam kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus Sang Gembala kami yang terus ada menjaga kami, bahkan menopang dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Pada pagi hari ini kami bawa di dalam doa, khususnya kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam kepengurusan Gereja Kristen Setia Indonesia, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani.
biarlah kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, hikmat yang daripada Tuhan sendiri boleh ada menyertai seluruh gembala-gembalamu dan juga para majelis yang ikut ambil bagian di dalam tugas pelayanan di masing-masing gereja. Biarlah mereka boleh melakukan tugas pelayanan mereka dengan takut akan Tuhan, dan apapun yang mereka sampaikan seturut dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan. Sebagai seorang gembala yang menggembalakan jemaatnya, biarlah roh kasih yang daripada Tuhan selalu ada, hikmat yang daripada Tuhan selalu melekat di dalam pelayanan mereka, sehingga mereka boleh melihat seluruh jemaat yang mereka melayani dengan cinta kasih yang daripada Tuhan, tidak membeda-bedakan satu jemaat dengan jemaat yang lain, sehingga ketika mereka ada di dalam pelayanan seperti ini, maka jemaat ini akan tidak menerima apa yang seharusnya mereka terima, yaitu kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga di dalam doa khususnya bagi pelayanan kami di Gereja Kristen Setia Immanuel Jemaat Puri Ganda Asri ini Bapak. Siapapun kami yang ambil bagian di dalam tugas pelayanan ini, baik hamba selaku gembala, Bapak Pendeta Theo, Ibu Pendeta Helen, Bapak Pendeta Paulus Basi, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami, hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengembalakan, melakukan pelayanan di gereja kami ini dengan takut kepada Tuhan, bukan takut kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang mungkin lebih tinggi, yang punya kedudukan di dalam kepengurusan ini, tetapi beri hikmat kepada kami Bapak, sehingga kami boleh menggembalakan, melayani di tengah-tengah jemaatmu, di tengah di gereja ini dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Kami boleh melihat anak-anak mahasiswa kami itu adalah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, untuk kami boleh mengajar, mendidik mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga di dalam tugas pelayanan mereka, baik mereka sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta Bapak, kami percaya mereka benar-benar mengerti bahwa anak-anak Tuhan yang dititipkan untuk belajar di sekolah ini semua ada di dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Berdoa untuk ketua daripada Sekolah Tinggi Teologi Injili ini Bapak Frans Ansanai, di dalam tugas pelayanannya maupun kewajiban-kewajibannya untuk terus ada membina dan mengarahkan STTJ Injili ini Bapak, semua selalu berdasarkan kasih yang daripada Kristus sendiri. Beri kekuatan, beri kesehatan bersama keluarga juga Tuhan pimpin Bapak Frans Ansanai untuk menjadi teladan di tengah-tengah keberadaan daripada STTJ Injili ini Bapak, maupun di tengah-tengah keluarga besar Gereja Kristen Setia Indonesia. Buat para staf dosen dalam STT Injili ini Bapak, biarlah hikmat yang daripada Tuhan ada menyertai mereka, sehingga mereka berada seperti sebagai seorang staf pengajar yang benar-benar takut akan Tuhan. Mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar, dan membimbing anak-anak mahasiswa ini ke jalan yang benar juga. Terima kasih untuk semuanya Engkau cukupkan apa yang menjadi keperluan daripada sekolah tinggi ini Bapak. Begitu pula menjadi keperluan daripada semua staf dosen di tempat ini. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka di Sekolah Tinggi Teologi Injili ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh badan pengurus sinode, dari ketua sampai dengan pengurus yang lainnya. Kasih setia Tuhan selalu ada menyertai mereka, hikmat yang daripada Tuhan selalu ada menyertai mereka, sehingga di dalam kepengurusan di sinode ini di bawah pimpinan Bapak Pendeta Iwan Tangka boleh terus ada memberkati, bukan menjadi batu sandungan bagi semua yang ada di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia, tetapi seluruh BPW yang ada di wilayah GKSI boleh melihat ke depan, boleh melihat sosok sinode seperti apa yang menjadi teladan daripada kami semua. Begitu pula dengan seluruh BPW yang ada di wilayah Indonesia ini Bapak, kami doakan mereka, biarlah selaku pengurus-pengurus BPW kami boleh melakukan tugas misi pelayanan itu dengan takut akan Tuhan, dan lebih daripada itu kami boleh memperhatikan jemaat-jemaat kami
sehingga tidak ada satupun mereka yang jauh dan hilang dari mata kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami yang kami tahu saat ini COVID mulai menunjukkan kenaikan, tetapi kami percaya pimpinan-pimpinan yang ikut ambil bagian di dalam tugas kesehatan ini Bapak, terus ada membagikan vaksin-vaksin di pelosok Nusantara ini, sehingga sebagian besar bahkan mungkin seluruhnya akan cepat teratasi. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Kami bawa di dalam doa khususnya untuk kegiatan daripada pemuda di tempat ini, Wife Christ mereka. Biarlah Engkau telah memilih sendiri ketua dan wakil-wakil dan pengurus yang lain. Biarlah mereka boleh terus ada membangkitkan semangat pelayanan daripada anak muda, remaja di tempat ini. Dan mereka melakukannya itu dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kami percaya dengan jiwa muda mereka, tetapi mereka tidak akan jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Karena landasan mereka adalah firman Tuhan di dalam seluruh aktivitas mereka. Dan kami percaya apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang tergabung di dalam Wife Keras ini semua ada dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berkati seluruh pimpinan, berkati seluruh anak-anak yang ada di dalamnya, sehingga kegiatan Wife Keras ini boleh menjadi berkat, boleh membawa jiwa-jiwa muda yang ada di tempat ini untuk lebih dekat lagi kepada Engkau, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami di gereja ini, ketika mereka mengalami satu masalah, apakah itu masalah di dalam keuangan mereka, masalah di dalam kesehatan mereka, atau apapun masalah yang mereka alami, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah. Ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang dapat memulihkan seluruh jemaat kami ataupun mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Ketika mereka mengalami masalah di dalam keuangan mereka, Tuhan kami percaya Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhan dan keperluan dalam keluarga mereka. Adapun masalah-masalah yang lain mereka alami, Tuhan kami bawa jemaat kami ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami percaya hanya disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kami berdoa berdosa kepada kami. Dan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
berdoa dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh kita jadikan sumber di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan aktivitas kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,